Apa kabarnya Esci? Luar biasa. Oke. Esci bagus. Wah, adik-adik udah pada ganteng-ganteng, cantik-cantik. Kita mau ngapain sih, Kak? Kita mau ibadah Sabtu ceria. Nah, kalau gitu yuk kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. terima kasih untuk hari ini. untuk hari ini. Sebentar kami mau ibadah Sabtu ceria. Sabtu ceria. Tuhan yang berkati Tuhan yang berkati ibadah kami dari awal sampai akhir. Dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Yuk adik-adik kita bangkit berdiri. Yuk. Kak, Tuhan Yesus itu sayang banget kan sama kita. Sayang banget Kak, kasihnya Tuhan itu besar banget buat kita semua. Nah kalau gitu yuk kita nyanyiin lagu satu ini. Oke Kak. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Ya Yesus sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Kita mulai lagunya dari awal ya. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus Tuhanku, Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Di dalam Alkitab. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Nah Kak, Tuhan Yesus itu kan sayang sama kita. Berarti kasih Tuhan Yesus itu indah kan Kak? Indah banget dong Kak. Kasih Tuhan Yesus itu lebih indah dari apa sih Kak? Lebih indah dari pelangi, terus lebih indah dari bintang-bintang di langit, bahkan lebih indah dari bunga-bunga di padang. Nah kalau gitu yuk kita nyanyiin lagu ini. Oke Kak, adik-adik ikutin gerakan Kak Ocha sama Kak Catherine ya. Langkah dulu kanan kiri. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga
Apa sih? Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, Lebih indah dari pelangi. lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, oh Yesusku, Oh Yesusku. oh Yesusku. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Adik-adik masih semangat? Antusias. Antusias? Semangat. Semangat antusias? Antusias, semangat. Oke, kita mau lebih lagi memuji Tuhan. Kita mau katakan kalau Tuhan Yesus itu sayang sama kita semua. Mau kulitnya putih, mau kulitnya hitam, mau orangnya tinggi atau misalkan dia agak kecil gitu ya. Tuhan Yesus tetap sayang semuanya. Jadi adik-adik pastikan kita semua sama-sama memuji Tuhan, oke? Oke. Oke, ikutin gerakan Kak Ocha dan Kak Catherine. Tepuk tangan dulu. Langkah kanan kiri kakinya. Kita mau katakan, Yesus cinta semua anak di dunia. Kulit putih dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Lagi ya, Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua anak di dunia. Kulit putih dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Oke, tadi udah kulit putih dan juga kulit hitam. Sekarang coba lihat rambutnya. Siapa yang rambutnya lurus? Aku. Siapa yang rambutnya ada keriting-keritingnya? Kayak Kak Ochan itu keriting ya. Nah sekarang kita mau bilang pujiannya rambut lurus dan keriting. Semuanya dicinta Tuhan. Oke, bisa adik-adik? Bisa dong Kak. Oke, lagi yuk. Yesus cinta semua anak di dunia. Rambut lurus dan keriting. Rambut lurus dan keriting, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Lagi ya. Yesus cinta semua anak. Yesus cinta semua anak di dunia. Rambut lurus dan keriting, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua anak. Yesus cinta semua anak di dunia. Kulit putih dan hitam, kulit putih dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua anak di dunia. Cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua anak di dunia. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat. Sebelum duduk adik-adik, coba boleh bilang ke dirinya, Tuhan Yesus sayang sama aku. Tuhan Yesus sayang sama aku. Kalau di sebelahnya ada kakak atau adiknya bilang, Tuhan Yesus Tuhan sayang Yesus sama sayang kamu. sama kamu. Ya, Tuhan Yesus sayang kita semua. Oke adik-adik silahkan duduk. Kita mau lebih lagi mendengarkan firman Tuhan. Kita mau lebih lagi naikkan pujian penyembahan kita di hadapan Tuhan. Kita mau katakan pujian ini. Firman-Nya Tuhan yang menuntun setiap langkah kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita mau sama-sama katakan pujian ini. Yesus, ku panggil, Yesus, ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil,
dosaku. Lebih lagi kita mau katakan pujian ini. Yesusku panggil, Yesusku undang. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Tuhan Yesus yang memimpin kita, memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin, memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Sucikan, sucikan, kuduskan semua dosaku. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, ikutin kakak berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya. terima kasih ya. Kalau kasihnya Tuhan Kalau kasihnya Tuhan begitu luar biasa luar biasa bagi kami. bagi kami. Kami bersyukur Tuhan, Kami bersyukur punya Tuhan, Tuhan punya Tuhan seperti Engkau. seperti Engkau. Tuhan, Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. firman Tuhan. Tuhan pimpin ya. Tuhan pimpin ya Setiap kami. ajar kami Untuk dengar-dengar. dengar. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. dan percaya. Haleluya. Haleluya. Sama-sama katakan Amin. amin. Selamat mendengarkan. Di suatu tempat yang subur dan indah, ada seorang bapa mempunyai 2 anak laki-laki. Mereka hidup sangat berkecukupan. Anaknya yang bungsu memang cerdas. Ia tahu ayahnya kaya. Ia pun tahu pada waktunya di masa depan, ia akan mendapatkan warisan dari kekayaan ayahnya. Maka berkatalah ia pada sang bapa, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Walaupun harta biasanya tidak dibagikan sebelum seorang ayah meninggal, namun sang bapa ini sangat baik hati. Ini untukmu dan ini untukmu. Si bungsu memang sudah lama punya impian. Ia ingin pergi. Ia ingin berada jauh dari rumahnya. Beberapa hari kemudian ia berhasil menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke sebuah negeri yang jauh. Hebat juga. Walaupun masih muda, ia tahu bagaimana melakukan perjalanan jauh. Di negeri sana ia hidup berfoya-foya. Mari makan. Tambah minumnya. Jangan takut, masih banyak persediaan kita. Loh, kok tinggal sedikit ya? Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Artinya, apa yang ia butuhkan tidak bisa ia penuhi. Kalau lapar, ia tidak punya makanan.
Permisi Tuan, kasihani saya Tuan. Mohon diberi makan. Hah? Makan? Enak saja. Masa sulit gini kamu minta gratis? Sana kamu bekerja, biar bisa makan. Dasar. Tuan, saya mau bekerja apa saja. Untuk makan, tolonglah. Ya sudah, kamu pergi ke ladang belakang sana. Ada kandang babi di sana. Jagalah babi-babi itu. Dan nanti sore kamu dapat makan. Baik Tuan. Si bungsu memang sangat tangguh dan tidak cengeng. Pekerjaan menjaga babi di zaman itu adalah pekerjaan yang paling dipandang rendah. Hanya hamba saja atau seorang yang sudah buntu jalan mau bekerja seperti itu. Pak, perutku sangat lapar. Mohon, bagi saya sedikit saja makanan babi itu. Mohon. Enak saja, tahu diri dong. Ini bukan untukmu. Sembarangan. Betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi di sini aku mati kelaparan. Aku ingin kembali dan minta ampun kepadanya. Biarlah aku jadi upahan di rumah bapakku saja. Pada saat menderita, walaupun badan si bungsu berada jauh dari bapaknya, hatinya teringat pada sang bapa. Maka ia bertekad kembali kepada bapaknya. Sebenarnya sangat sulit melaksanakan tekad ini. Mengapa? Di masa itu biasanya penjaga babi tidak boleh menggunakan sepatu. Dan dengan demikian ketika ia melangkah pulang untuk menjumpai bapaknya kembali, ia mungkin akan terkena duri, panasnya pasir, dan tanah kering. Aduh, panas, haus, kakiku melepuh. Tapi aku akan tetap melangkah. Tekadku bulat, aku harus kembali, meminta ampun dan meminta kerja kepada Bapa. Ketika ia masih jauh, bapaknya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Sang bapa berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Walaupun si bungsu penuh debu, bau dan kotor, sang bapa tidak memperdulikan hal itu. Si bungsu sudah siap untuk dimaki dan diusir, tapi kini ia malah didekap dengan erat. Hatinya remuk oleh kasih sang bapa. Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Sang bapa bukan hanya memberikan pelukan, namun juga jubah yang baru. Artinya, si bungsu diakui tetap merupakan anak yang ia kasihi. Statusnya anak sang bapa. Bahkan, sang bapa memberikannya cincin yang berarti suatu kemuliaan. Lebih daripada itu, diberikannya sepatu yang baru, tanda bahwa ia bukan lagi orang miskin, lapar, buangan, dan hamba. Ia adalah anak dari seorang yang kaya. Belum cukup hal tersebut diberikan sebagai anugerah, sang bapa juga menyuruhnya ikut ada di dalam pesta yang sang bapa buat. Hei, sini dulu. Ada apa itu? Adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatnya kembali dengan sehat.
Apa-apaan ini? Anakku, kamu sudah pulang. Mari kita masuk. Setelah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Anakku, Si sulung hidup di sekitar sang bapa bertahun-tahun. Ia juga melayani rumah sang bapa dengan bersungguh-sungguh. Bahkan ia juga mematuhi berbagai perintah sang bapa. Namun hatinya sangat jauh dari hati bapaknya. Hatinya penuh dengan rasa penasaran, rasa diperlakukan tidak adil dan kepahitan. Ia rasa sang bapa berat sebelah. Ia merasa tidak dikasihi. Kasihan sekali. anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Anakku yang hilang telah kembali, keduanya. Ayah kedua anak dalam cerita ini menggambarkan Allah Bapa yang memberi anugerah-anugerah yang indah bagi mereka yang kembali mau mendekat padanya. Ia memberikan kehangatan dekapan, ia memberikan status anak kepada kita, ia juga memberikan kemuliaan dan juga ia memberikan perlindungan. Akhirnya ia ingin kita tersenyum dan menunjukkan pada orang lain bahwa ia sedang bahagia karena kita sudah kembali dalam dekapannya. Anda bisa hidup sebagai si sulung yang penuh keluhan dan rasa penasaran karena tidak memiliki hati seperti sang bapa, atau seperti si bungsu yang penuh sukacita dan syukur karena mengalami dan menikmati serta menularkan anugerah Bapa surgawi ke tengah dunia. Wow, seru banget ya Kak Catherine hari ini Sabtu cerianya. Iya dong Kak, kita bisa menari buat Tuhan dan juga kita mendengarkan firman loh. Betul, dan gak cuma itu, tadi juga kita udah kreativitas bareng, seru kan? Seru banget. Jangan lupa hasil kreativitasnya disimpan ya adik-adik ya. Oke, nah sekarang tadi memuji Tuhan udah, dengerin firman Tuhan udah, kreativitas juga udah. Nah sebelum Sabtu ceria selesai, sebelum kita melanjutkan aktivitas lainnya, kita mau kasih pengumuman dulu Kak. Oke Kak. Nah yang pertama kita itu ada ibadah Kids Community hari Minggu jam 9 pagi di Ruko G7A. Oke, nah lanjut yang berikutnya, setiap hari Sabtu kita juga ada ibadah Sabtu Ceria. Kalau adik-adik mau datang ibadah Sabtu Ceria secara onsite, bisa datang ke Ruko GBI Kabar Baik jam 4 sore. Tapi nih Kak, kalau ternyata adik-adik Sabtu Ceria mungkin lagi ada di rumah nenek atau di rumah kakek, atau misalnya lagi di rumah saudara gitu ya, jadi gak bisa datang Sabtu Ceria onsite, gak usah khawatir karena ada ibadah Sabtu Ceria online jam 4 sore di YouTube GBI Kabar Baik. Itu aja adik-adik, dan ada lagi yang spesial sebenarnya Kak, yang ini tuh dari kemarin-kemarin ditunggu-tunggu banget karena udah bulan November, berarti bentar lagi bulan Desember. Bulan Desember tuh ada apa sih? Ada Natal dong Kak. Wow, adik-adik udah gak sabar kan pengen ikutan Natal? Gak sabar dong. Iya dong Kak, aku gak sabar banget pengen memuji Tuhan di Natal Sabtu Ceria. Betul, nah kalau adik-adik pengen tampil, mau nari, mau nyanyi, atau mau ayat hafalan, boleh banget langsung daftar ke Kak Heni. Gitu adik-adik, itu aja pengumuman hari ini. Jangan lupa untuk setia datang ibadah Sabtu Ceria. Oke, kita mau akhiri, kita tutup dalam doa. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, ikutin kakak berdoa.
Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk ibadah ibadah hari ini. Kami sudah memuji Tuhan, mendengar firman, dan berkreativitas. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, percaya, dan bersyukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Dadah. Sampai jumpa Sabtu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.